Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesemsem MTS 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di MTS 4 Banyuwangi, kali ini kita kedatangan tamu kita yang tidak asing, yaitu Bapak Haji DRS Irwan Mahmudi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Bapak saat ini? Alhamdulillah masih sehat, masih kuat. Alhamdulillah. Dan ibadah puasa yang sudah kesekian hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Irwan Mahmudi kali ini akan membawakan tema yaitu bersyukur. Bersyukur yaitu salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nanti akan dipaparkan oleh beliau sebenarnya bersyukur itu bagaimana dan nanti tujuan untuk apa dan seterusnya. Kepada beliau kami persilakan. Para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh host kita pada sore hari ini, bahwa yang kita ambil tema ini tema yang sederhana sebenarnya. Bahasanya juga sederhana, tapi kadang sulit untuk dilaksanakan atau mungkin kurang banyak yang sadar untuk melaksanakan, yaitu bersyukur. Jadi sebagaimana guyonnya Gus Dur itu pernah guyon begini, Pak. Kenapa syukur itu kok selalu dipanjatkan? Setiap orang mau balik itu mesti selalu pertama menyampaikan itu memanjatkan syukur. Kata Gus Dur, karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Jadi Al-Quran itu sudah banyak menyampaikan tentang syukur itu. Yang pertama, salah satu dari Al-Quran dan banyak disebutkan sebagai warning sebenarnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa sebenarnya sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan dan tidak akan bisa orang itu akan menggantikan. Jadi la tuhsuha itu tidak akan bisa untuk dihitung, membalasnya. Kita sehari ini tanpa nikmat Allah itu tidak akan bisa kita berbuat apa-apa. Katakan satu komponen saja misalnya, udara itu. Udara yang begitu luas, Allah memberikan dengan gratis, kita hirup setiap saat tanpa minta imbalan apa-apa. Tapi di situ kadang orang juga belum sampai ke sana tentang hal itu. Itu masih satu udara. Kalau kita ke rumah sakit, bayangkan orang di oksigen, satu oksigen berapa ya? Ya, betul. Sampai 1 juta lebih. Allah nggak minta itu, yang untuk bersyukur aja Allah. Jadi kalau kita menghitung atas nikmat Allah itu tidak akan orang mampu bisa. Siapapun, profesor apapun, itu memang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau kita dengan Allah dengan makhluknya itu nggak ada apa-apa. Orang itu juga. Oke. Baik Pak Irwan, tadi bersyukur ya. Sekarang kita pengen tahu dulu Pak Irwan, kiat-kiat agar kita bersyukur kepada Allah itu bagaimana Pak Irwan? Nah, lalu yang kedua, Allah juga memberikan orang juga. Iya. Dalam surat Ar-Rahman itu yang disebutkan. Nikmat mana lagi yang mengkudustaskan? Betul. Wa makadubu ala yu'ad mana itu? Wa bi ayala rabbika tukadziba. Fa bi ayyi ala'i rabbika tukadziba. Nikmat mana lagi yang masih kau kuduskan? Iya. Artinya sudah begitu besar. Allah itu kan kasih Rahman Rahim tadi. Jadi Rahman ini semua makhluk Allah dikasih. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang non-muslim, siapapun Allah kasih Rahman ini. Tiwa bi'alai rotu kagiban tadi. Mana lagi masih kau dustakan.
Jadi kita misalnya sedikit aja, kita gatal saja, kita gugur nikmat. Apalagi bulan puasa ini, sehari kita menahan makan minum, setelah adzan maghrib, masya Allah, 1 gelas air itu sudah nikmatnya luar biasa. Dari situ lalu bagaimana kita kemudian merasa bahwa kepada Allah itu tidak sekedar ucapan, gitu. Sekedar ucapan, tidak hanya alhamdulillah. Tidak hanya alhamdulillah. Tapi bagaimana implementasi kita itu bersyukur dengan Allah yang menjadikan kita makhluk untuk beribadah kepadanya. Allah hanya itu. Jadi wa khalaqna yang sa'ila al-butun tadi itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah kepada Allah. Jadi bentuk bersyukur itu ya ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang Allah diwajibkan dan yang Allah itu diwajibkan meskipun tidak secara qat'i dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadis. Itu bentuk syukur kita. Lalu Allah masih memberikan apa itu? Hadiah sebenarnya itu yang sering kita baca itu. Lil ansyakartum lidzalakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan memberikan menambah kalau mau bersyukur, tapi Allah juga mau menyiksa bagi mereka yang tidak bersyukur. Itu artinya apa? Allah menyuruh itu tidak gratis, itu tidak gratis. Masih diberi apa? Harapan-harapan, gambar-gambar. Kamu mau begini saya gini. Makanya kemudian kalau tasyukur tadi itu, semua itu supaya orang itu bersyukur sebenarnya diciptakan kita. Apalagi kondisi seperti ini, misalnya ada orang sekarang yang paling mahal atau apa? Bersyukur. Enggak, yang paling mahal itu apa sekarang? Kesehatan. Orang diberi kesehatan mahal, betul. Mahal. Itu harus bersyukur sekali. Sehingga sehat itu kita gunakan untuk ibadah kepada apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Baik Bapak Irwan, jadi untuk bersyukur tidak hanya kita mengucap alhamdulillah, tetapi juga harus kita mengingat nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kemudian membantu orang lain, mungkin bentuk syukur juga Pak Irwan. Makanya mahdhah itu kan ibadah yang sudah qat'i, yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita oleh Allah misalnya diberi kesehatan, kesehatan ini tidak hanya sekedar kita gunakan untuk sholat. Betul. Tapi bagaimana juga kita gunakan untuk membantu orang lain. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah yang lebih, tidak hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita itu ingat kepada orang lain. Sahabat yang terkecil pun ibadah rumah itu diajukan dalam Islam. Misalnya yang terkecil itu, yang teringan lah kata Rasulullah. Kalau kita jalan, situ kita menemukan paku apa itu kita ambil, kita singkirkan, itu aja paling ringan. Iya betul. Kalau kita membiasakan bersyukur yang kecil-kecil saja itu, nanti akan menjadi kebiasaan. Sehingga yang besar pun juga akan mudah kita laksanakan, terasa ringan. Makanya yang sulit itu memang kita itu apa Pak? Menjaga konsentrasi. Di konsentrasi itu kalau kita jaga betul, kita membiasakan dengan konsekuen, maka hal yang sulit tidak akan sulit. Hal yang berat tidak akan berat. Kenapa kadang anak-anak misalnya suruh baca 1 juz, masya Allah rasanya kayak berat. Masya Allah. Iya kan? Iya. Tapi kalau lihat game, oke aja. Lihat game 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Sampai 10 jam. Karena apa? Itu kan tidak pernah biasakan. Maka kita perlu juga kepada anak-anak kita ini. Terutama siswa kita ini. Saya sering sampaikan kepada mereka itu. Mari kita membiasakan yang baik. Meskipun itu yang kecil-kecil. Kita membiasakan yang kecil-kecil dulu. Jangan yang berat. Jadi anak jangan langsung disuruh tahajud. Jangan. Langsung disuruh baca 1 juz. Jangan. Kita mau saja yang penting tadi itu konsisten baca 1 rukuk tiap hari. Lama-lama akan muncul. Yang penting di sini ada rasa senang. Istiqomah tadi itu. Jadi sedikit kalau istiqomah akan menjadi baik. Ada buahnya istiqomah. Karena apa? Itu membiasakan hal yang kecil yang baik, maka akan terbiasa kita membiasakan yang baik-baik tadi. Sehingga yang lain-lain pun akan menjadi ikut baik. Mungkin kemudian juga Pak Haji, ini termasuk
bersyukur itu juga menikmati. Iya, iya. Nikmat dari Allah. Itu bagaimana sih? Iya. Iya, makanya itu tadi Allah tuh kasih rahmat itu semua nikmat. Semua nikmat. Semua nikmat rasa. Kalau kita nikmati. Iya, iya, betul. Kalau kita nikmati. Orang sakit pun kalau kita nikmati nikmat. Betul, betul. Kalau kita nikmati. Itu wajib bersyukur juga, Iya. Pak Haji. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana Iya. itu? Misalnya gini hal yang sepele. Saya Iya. pernah tuh sama orang tua tuh Iya, iya. ngomongin ke saya. Waktu itu rumahnya terocoh itu. Oh, Bocor. bocor lah. Bocor. Nah, Bocor gitu ya. bocor. Nah itu dia sampel saya. Aku masuk bocor ini kile. Paling guru perang dino. Suwi le gak bocor. Itu kan syukurnya kan singkat dengan sekali itu. Betul, 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 betul. Terus ada dulu tuh pemain sepak bola yang namanya Gonzales. Waktu saat dia mualaf, Iya, terus dia masuk Islam, terus dia puasa Ramadan, iya. itu dia punya filosofi sedang kita tuh malah kalah sama dia. Apa katanya? Saya meskipun baru masuk Islam, saya sudah puasa Ramadan 1 bulan. Karena apa kata dia? Masih lama tidak puasanya, 11 bulan nggak puasa, 1 bulan puasa. Itu yang bilang Gonzales itu. Yang aslinya non-muslim. Non-muslim malah sampai kejauh itu. Sejauh itu. Masya. Meskipun dan secara akal saja dia pakai dalil, tapi masuk akal juga. Betul. Nah, kadang kita yang Islam mulai kecil, kon puasa malah mokel-mokel. Pertanyaan begini Pak Haji, itu kalau misalnya kecil, itu memang Islam apa termasuk hidayah atau mungkin karena Islam karena apa ya? Karena nenek moyang Islam gitu. Ya bisa kita sembuhkan mungkin juga hidayah. Hidayah. Atau karena dia dapat istri Islam mungkin. Oh gitu Nah, juga mungkin. gitu. Terus Seperti dia itu, ya. mencari orang Indonesia mungkin ya. Oh gitu ya. Nah, orang Indonesia kan biasa kan cantik-cantik putih-putih Iya, itu. seperti Mbak yang di depan ini ya. Seperti orang Sunda itu makanya Iya. Gonzales sampai dia mau meninggalkan agamanya. Oh gitu. Bahkan mau meninggalkan negaranya juga. Iya, iya, iya. Ya itu. Kita lihat coba sekarang kalau di jalan-jalan. Iya. Iya. Itu kalau disurvei. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa di surga itu banyak orang Islam? Nah, itu. Karena mungkin kan juga banyak orang yang juga yang Karena yang ngaruh juga banyak orang Islam. gitu. Kenapa nggak di Eropa itu kan? Ya kan, aneh juga gini. Kenapa kok di Indonesia itu banyak yang nyelenggaraan nggak Yang di penjara banyak orang Islam. Islam gitu. Kenapa? Gitu. Ya kan jawabannya dua, satu. Kalau di Amerika juga banyak orang Kristen, sama. Mungkin. Kalau di India juga banyak orang Hindu di penjara. Iya, iya. Oke, Pak Haji. Nah, Kembali lagi kepada tema tadi, Pak Haji. Sekarang saya ingin tahu tentang tujuan syukur. Kenapa kita bersyukur? Ya, iya tuh. Tujuannya itu yang pertama, kalau kita mau bersyukur, otomatis nanti juga akan meningkatkan dan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai zat pencipta dan sebagai zat yang berkuasa segala-galanya. Iya. Yang kedua, kalau kita mau bersyukur tentang apa yang telah Allah berikan, minimal ada dalam diri kita ini tidak ada rasa sombong. Betul, betul. Jadi kita punya Keegoannya lah. qalbu al-afif, hati yang lembut. Nah, betul. Karena apa? Karena kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Dan kita bukan siapa-siapa. Dan kita tidak punya. Tidak bisa apa-apa. Kecuali tanpa ridho dan berarti kita mau semuanya, kita semuanya berarti milik Allah semuanya itu ya. Iya, makanya orang yang belum bersyukur itu kan bisa dianggap orang yang sombong. Iya, betul. Merasa dia apa sudah hebat sendiri. Padahal Allah punya neraka loh. Punya surga. Dan di situ disebutkan Rasulullah, bandingnya surga apa alam sama alam dunia ini kayak air laut yang kita temukan, air apa di kita ini yang netes kan hanya dunia ya. Iya. Sisi air laut yang begitu luas itu alam akhirat. Iya, iya. Itu artinya apa, Pak? Jadi kenikmatan pun yang kita alami di dunia ini tidak ada apa-apanya. Betul. Dan nanti kenikmatan yang Allah berikan di akhirat. Iya toh, karena semua di sini kan bisa musnah, Iya. bisa sirna, bisa layu. Orang cantik nggak selamanya cantik. Di surga selamanya cantik. Iya. Iya toh. Orang ganteng nggak selamanya ngaruh di surga. Itu semuanya dengan Mungkin Pak Jokowi nanti di surga gantengnya luar biasa. iya itu. Dan nanti jadi rajanya. Ibu-ibu di depan ini, ya Masya Allah, jadi bidadari semua. Bidadari semua ini ya. Makanya Betul, orang betul. teoris itu saking pengennya dia segera dapat bidadari, gak kanten, dia pura-pura jihad, Oh, ngebom. waduh.
menafsiri seperti tadi itu loh. Iya. Saya segera ketemu bidadari. Orang nggak mati-mati. Ya satunya jalan kan ya. Jadi apa? Mujahid itu apa istilahnya itu? Mati jihad tadi itu. Syuhada. Makanya dia terus ngebom itu. Ada cerita lucu tuh Pak Jumit ini. Teroris itu di saat bom di leher dirinya itu, itu tempatnya itu dikasih apa? Baja tebal. Ditanya oleh polisi itu kenapa kok tidak bisa hanjot? Oke. Karena ditutupi baja tebal tadi. Iya sudah. Dari yang sudah dipaparkan dari Bapak Haji Irwan, dapat kita simpulkan satu, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu apa? Mengucapkan syukur alhamdulillah, ini yang paling kecil syukurnya. Kemudian mengingat nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, kemudian membantu orang lain, kemudian menggunakan nikmat yang sudah dikasihkan Allah kepada kita, kemudian kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Dan yang penting lebih takarub pada Allah SWT. Takarub pada Allah SWT. Baik Bapak pemirsa, demikian yang kami sampaikan. Sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.